Atau emang pegangan aja Uranusnya, ya kan? Harusnya Masih pegangan. banyak pilihan lagi gitu loh. Iya, makanya Uranus bener lumayan mahal loh. Pick keempat, nongolin jungle dulu gak sih? Ini udah tipikal kayak begitu ya, dengan ada Kari, Ruby juga udah kelihatan, butuh satu sosok yang tebel lagi, Fredrin juga bisa menjadi pilihan, Barat sudah nggak bisa digunakan. Jungle ya? Xbox juga nggak bisa mereka. Xbox enak loh jungle. Untuk match up sama Martis. Kalau ngomongin badan, Baxia sih paling parah. Badan ya. Tahu-tahu aneh lagi Digi nongol. Gigi Kari enak pressure landing. Iya. Cuman dia jungle dulu sih enak. Oh, Tamus ya? iya. Tamus XP lane atau Tamus jungle? XP sih kalau gue. Berubah lagi nih mainnya. Nggak secepat yang tadi, tapi setidaknya atas tengah masih bisa lah. XP tengah masih bisa lah. Konsepnya tetap ada frontliner kan. Tamus kan ya frontliner. Tamus itu versi lebih strong kalau adu hit daripada Cici. Tapi kalau adu mobilitas Cici jauh lebih unggul. Lagi dan lagi ya. Warmegeng sama Cici nggak takut-takutnya, nggak ada takut-takutnya mereka. Ini Cici enaknya. Dan di match ini full, nggak ada takut-takutnya mereka sama Cici. Makanya mereka kayak nggak takut win juga pak. Kayaknya mereka nggak ada takutnya sih makanya. Ini the power of ketan hitam. Wah biasa pak, kita kalau di Warcraft itu kan apa aja kita terabas pak. Ah iyalah. Udah pick aja yang pengen di pick Aurora. Aurora dan juga Benedetta. Oke, Aurora akhirnya muncul ya. Setelah kena nerf. Nerfnya itu jadi nggak ada defensif aja sih sebenarnya. Kalau lawan yang punya range kayak gini masih tetap aman-aman aja harusnya. Ini kalau kayak begini kan Tamusnya udah kelihatan nih kemungkinan besar di XP. Ruby, Romar, jungler butuh badan nggak untuk ngelawan Martis yang bisa ngimbangin. Biasanya Fredrin juga. Baxia, Akai. Baxia Akai. Akai lumayan sih buat counter Gwyn juga. Yep. Kayak gue lebih prefer Baxia gitu, lebih pasti kok. Kayak keras gitu. Lebih pasti nahan badannya. Walaupun Akai juga masuk ya. I fear no Kraken, for I am the invincible Lancelot. Lancelot damage. Main damage mereka seru nih. Gue pikir tadi kalau mau ngelawan Martisnya memang kalau damage sempat berpikir sedikit gue ke Roger pak. Roger. Tapi ternyata Lancelot pilihannya. Ini tergantung pilot sih kalau ngomongin Lancelot pak. Wah. Karena Lancelot menurut gue dia masuk meta mau gimana pun dia masuk meta pak. Damage bisa sakit dan sekarang rata-rata bikinnya damage. Iya, bukan bikin semi lagi, udah langsung full damage. Hunter, Endless. Ada yang masih pakai Warex, ada yang enggak. Ada juga yang masih pakai Thunderbolt, ada yang enggak. Ini Lancelot Warmill nih ya, dengan menggunakan pedang Keadilan. Pedang keadilan. Kalau Tigreal tadi demi kemuliaan. 2-0 apa 1 sama nih ya. Setup kiri lebih oke sih. Tapi cancellation kanan juga masuk. Ini semua di tangan GRZ sih menurut gue pak. Dan memberatkan kepada Guinevere gue. Di tangan pilotnya lagi nih ya. Oke teman-teman semua, akankah ini berakhir menjadi 2-0 ataupun 1 sama? Jadi langsung saja kita menuju ke game yang kedua. Karena udah malam kita mau ngetes dulu suara Perbadas. Badas suara aja. Oke, langsung kita mulai juga dari pattern pertamanya. Wah, Benedetta jungle ya. Martisnya yang XP, Pak. Hah? Martis XP, Pak? Karena matchup Tigreal kali ya. Wah, teman saya Tamus. Teman saya makin terilham lagi. Kenapa itu? Itu ya ada orangnya, Pak, tuh. Oh, ya, Martis XP. Martis Nah, XP. Bener-bener. Dia mirip. Ada dua soalnya, Pak, yang suka main Martis XP. Caster jago-jago semua. Gyu Joshua sama Radit Overkill. Sama sih tipikalnya. Iya. Tapi ngomongin gold lane, Claude versus Kari. Ini kayaknya bakal jadi lane pasif dulu sih di awal. Nggak bakal yang buru-buru banget pasti. Yep, wait. Ngagetin Gwynel langsung lompat ke situ. Tapi masih ada Don Run Wolf King. Belum lagi untuk sekarang. Aurora. Dengan sepatu rodanya masih berputar-putar di area sementara untuk Cloud dan juga Karinya. Tetap berada di God Lane. Oke, rotasinya ngarah ke arah gold lane sekarang mereka. Special migration lompat ke depan. Wah, cooking damage aja. Masih salah. Weh. Ini ngambil jungle doang, Pak. Boleh Lancelotnya. Sabar. Ngeliat Lancelot memang agak heboh, Pak. Sebenarnya mau ngambil jungle doang. Tapi Retribution udah langsung dikeluarkan guna untuk nge-mirroring juga ya. Dari masing-masing monster jungle. Fire Beetle tadi kayaknya udah langsung diambil pula. Sementara Turtle 20 detikan lagi. Di atas Kari dan juga Cloud masih ada Mayhem. 3 player terlihat di area tengah.
Teamfightnya mungkin akan ada di Turtle nanti. Karena gold lane ini kalau mau di geng Pak, agak susah jujur ya. Karena keduanya sama-sama nggak bisa follow. Ya. Mungkin Kari lah will be better di awal ya. Tapi kalau Cloud di level 4 mungkin bisa follow, di awal enggak. Jadi kayak lepas aja dulu goldnya, fokus teamfight di mid dan juga XP lane. Sementara udah terlihat BMI tadi langsung dikeluarkan. Pertempuran di area bawah, ada satu lagi. Phantom Execution yang tidak bisa dikeluarkan. Itu ngeselinnya Martis suka, Mortal Coil-nya itu. Ya. Nge-cancel dia. Betul. Walaupun tadi ngelihat ya pada Red Dream juga udah hilang dan itu adalah salah satu counter, tapi ternyata satu kali ini terlihat satu Destruction Call tadi udah bisa dikeluarkan dan pertempuran kembali terjadi di mana untuk Benedetta berhasil lagi. Alexa Final Blow bisa dikeluarkan, mencoba untuk bisa mengejar. Satu hit terakhir masih berhasil bertahan sepertinya Vexana sejauh ini, tapi pertempuran kembali terjadi. Bahkan untuk pergerakan Lancelotnya udah kembali hadir memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Mereka unggul dari segi jumlah. Raja Phoenix menguasai turtle pertama. Walaupun banyak tadi source yang kebuang. Flicker yang tadi mau nggak mau harus dipakai juga sama Ercha. Walaupun gagal nggak bisa kena ke arah Vexananya estetik. Tapi seenggaknya Vexananya juga nggak tumbang. Dari segi emblem nih. Untuk kedua marksman masih ini tipikal yang sama ya. Cloud dengan basic common, attack speed. Ada Quantum juga. Kari juga dengan emblem factor dan ada Brave Smite. Di mid lane-nya perbedaannya sangat-sangat besar. Yang satu Raptor dan juga Wilderness. Belum lagi dengan Lethal Ignition yang dibawa. Tapi yang satu lagi Trill, Wilderness juga tetap sama. Namun akankah terjadi pertempuran? Enggak. Itu cancel Ruby ke Gun agak susah loh Pak. Ya. Hey, Destruction Call-nya keluar dari Ruby. Menjadi korban Alexa Final Blow. Ada satu yang terima tadi seperti yang tidak kena ataupun kena. Tapi masih ada Anai for Anai. Jadi defensif tadi ya. Informasinya udah dapat juga. Lancelotnya Left Z bakal coba ditabrakin sekarang. Bakal ditahan sedikit dari pattern ya. Wah di game kedua Warmill agak sedikit kesulitan early Betul. game Pak. Ini baru nih. Ngamuk nih, cuman Tamus yuk. Satu langkah lagi menuju rumah lawanmu yuk. Yuk masuk yuk. Masuk aja sekalian gak apa-apa. Nanggung itu. Tapi mau ngepanisnya juga susah Pak. Ada Vengeance dan kalau misalkan satu orang nggak cukup. Iya. Berarti bawa 2 atau 3 kan. Benar, Vengeance Inferno udahlah capek Pak. Kalau takutnya 3 orang datang ke bawah atasnya ini loh Pak. Atasnya yang bakal diacak-acak banget. Hansoboy. Ini dia typo, mau bikin handsome boy apa emang Hansoboy? Hansoboy sih harusnya Pak. Iya. Karena ada hands juga kan. Nanti kan kita bikin kan udah ada handsball sama handsome. Iya, handsip. Handsip bisa. Oke, mereka semua sudah berada di area dari Turtle. Terkecuali dari masing-masing God Laner ataupun Marksman yang mereka punya. Namun pergerakan dari Aurora tadi luar biasa loh. Dari tadi nggak ke spot Pak. Dan juga momentum-momentum yang bisa dihasilkan. Padahal frostbite-nya udah kena nerf ya. Iya. Bagian luar jauhnya doang yang kasih efek freeze. Jadi yang deket-deket tuh nggak dapat freeze-nya, nggak bisa dipakai di Tapi masih kena-kena aja Frostbite, disambung lagi dengan satu Destruction Call-nya ya beku lagi gitu loh. Iya, dia penempatannya pas presisi Pak. Mid lane itu bakal jago kalau skillnya udah presisi. Iya, temen gue make kenapa sering mulet ya? Susah sih Pak. Susah juga. Orang di mana? Dia di mana? Ulti. Tapi Turtle nih bakal di-fight kayaknya udah dibuka soalnya sama Crystal. Wait, langsung saja ada satu Emma Vendor dan juga Donra Wafi langsung dikeluarkan. Destruction Fall-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Auroranya dalam keadaan yang tidak baik-baik tapi masih ada satu lagi pergerakan yang membuat dirinya berhasil kabur dari tersebut. Dan Turtle akan menjadi milik siapakah? Karena auranya tidak kena ke arah siapapun. Di reset lagi. Yep. Mereka pegang temponya sekarang. Warmill Gang sadar kalau Hans Aspiannya udah mulai low. Dan terpaksa harus clear dulu bagian top lane. Bawahnya menang. Kali dapat turret tadi. War X sudah dimiliki oleh Letzi. Enak loh, auto tarik di bawah udah hilang. Karinya udah bisa join dalam pertempuran dan mereka siap untuk bertempur kembali. Ada pergerakan yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Benedetta, Alexa mana belum benar-benar langsung ditahan. Dan juga untuk sekarang tampaknya berhasil diamankan oleh Kari. Tapi pertempuran kembali terjadi tersebut ada Flicker yang dikeluarkan juga oleh Ruby. Mereka semuanya mundur kembali. Bagus ya. Warmill Gang tiba-tiba aja langsung 2000 gold. Masuk ke kantong Warmill Gang. Dengan satu turtle yang bisa dikontes dan top lane nih. Konsil. Ini dia bagaimana lagi cara untuk Martis bisa mempertahankan diri. Rango masih bertahan. Untungnya tadi minionnya bisa di-clear. Karena nggak ada lagi yang nebein badannya. Agro turret terlalu sakit dari Ruby-nya. Nitzer pun nggak kuat untuk nahan agronya. Reset kembali kali ini. Laning jauhnya udah mulai dipegang sama Lancelot Pak. Tamusnya diajak perang. Wah Di bawah, oke. Masih belum begitu terasa. Tapi setidaknya Lancelot pun harusnya masih bisa mempertahankan ke arah outer turret yang ada di bagian bawah. Walaupun dari wave minion cukup jauh. Tapi setidaknya nih,
2 outer turret loh mereka udah kantongin. Makanya objektif dari Raja Phoenix di awal mungkin mereka tadi bisa kontes ke turtle. Tapi nggak untuk turret. Turret ini susah banget dipegang sama mereka. Dan lihat Martis Experience dari Rango. Ini akhirnya cuman bikin ya jadi badan doang sekarang Pak. Nggak bisa snowball sama sekali. Dan aktif banget juga untuk tamusnya ke atas, ke bawah, ke tengah, kemana aja. Barusan Frostbite terlihat dari Cah tapi nggak kena karena siapapun. Ruby naik lagi dan mereka tetap masih bisa mempertahankan ke arah turretnya. Gokil emang disiplin Warmil, warung militer memang ini mah. Makanya kan Lancelotnya pegang lane jauh Pak. Match up Lancelot sama Claude pasti berat buat Claude udah jelas. Tapi salah sedikit memang bisa dipanis juga jadi balik lagi ke mekanik. Tapi untuk laning lainnya kepegang semua dan nggak bisa dibalas sama sekali. Lompat lagi tuh. Tapi Molten setnya itu loh jahat. Iya kan? Itu roda gear. Kira apa Pak? Tergantung ada ukurannya Pak. Dan Destruction Call-nya tadi membuat pergerakan dari Ruby yang emang diawalin juga. Dengan Violet Requiem yang begitu baik selesai Ruby. Tapi mereka ngeluarin swords berarti ya. Banyak banget. Ada 2 malah. Makanya tetap diajakin kontes ternyata di turtle-nya. Wih. Wah kelihatan Lancelot di atas turtle-nya Yep. bisa di-all-in. Benar. Oh, Lord. Tapi Lord-nya sudah terlihat di bagian bawah. Guinevere sudah membuat pagar agar tidak bisa membuat Lancelot bisa melewati dirinya. Namun Vexana luar biasa. Pancing, reset, kasih waktu. Iya. Tapi di atasnya nggak bisa maju jadinya ya. Ya. Karena udah di-secure banget nih sama teman-teman dari Raja Phoenix juga. Sementara Lordnya belum bisa dieksekusi. Karena jungle dari Warmil pun masih ada di top lane. Ya. Sama lane juga harus dibenerin dulu. Dan ini terlalu banyak efek sisi yang bikin Rajanya nggak bisa nabrak Pak. Dan plot twistnya mereka mungkin mau ngambil tengah aja langsung daripada berantem nantinya untuk bisa mendapatkan. Weh, ada satu Fire Requiem juga dan atau Fire langsung dikeluarkan tapi pertempuran kembali terjadi dan juga menguntungkan pergerakan dari Raja Phoenix. Ada 2 player yang langsung menghilang dengan sangat cepat dan mau nggak mau untuk sekarang sepertinya WG harus merelakan karena Lord yang pertama. Mungkin efek dari Lancelot ya yang kurang unggul dari early gamenya. Membuat ya mau nggak mau dia harus cari space farming dulu. Lord pertama bisa disecure oleh Raja Phoenix kali ini defensif dari Warmil Gang. Mereka punya Vexana. Mereka bisa spam sebenarnya untuk minion clear. Dan satu lane bisa dipegang sama Lancelot. Cuma goldnya ini loh yang nggak bisa diantisipasi. Oke, sekarang waktunya untuk Raja Phoenix ya. Hanya untuk mempertahankan bagaimana flow-nya mereka. Ini udah bagus banget loh. Mereka hanya tinggal finishing-nya aja nih. Wait, Conceal, BMI, Masih aman. gagal. Ya, mereka secure lagi daerahnya mereka. Jangan sampai kehilangan zona. Ketika udah nggak ada zona yang dikuasain itu bakal susah banget buat Warmil Gang defense. Ya, Shit, Rango? Rango mau kemana tuh? Udah ada Donner Walking tapi masih ada backupan dari Aurora. Lewat belakang Pak, Martis zaman now ya. Iya. Dari turret 2. Wah kenceng banget udah itu. Lord Spinnya. Snowball emang kayak Ya, gitu sih. oke, masih bisa untuk art parry-nya masih bisa mempertahankan. Tapi di atas, Lord akan langsung dihadang pula oleh Tamus. Tapi tempatnya berbeda. Again and again. Berhasil mengenai lagi dengan status Patel Migration dan juga Fire Requiem. Luar biasa dari tadi juga untuk Guinevere. Langsung goldnya dipegang 4000 gold loh. In total diambil sama Raja Phoenix. Ini berbahaya banget Warmil Gang yang gagal snowball. Tapi kalau ngomongin late game, ya masih ada chance late game tuh udah beda lagi ceritanya. Karena gold lanernya sama-sama late game insurance, Claude dan juga Kari, tapi dari item. Karinya mau nggak mau dia full damage Pak, nggak pakai item defense sama sekali. Sementara Claude juga sama, itemnya sama persis Pak. Trinity, 3 item attack speed untuk Itu kedua marksman. kombinasi antara Aurora dan juga Guinevere luar biasa loh. Coba lihat dari KDA yang 1015, yang 1105. Ini menandakan mereka juga bareng terus. Dia tadi follow up-nya bagus banget. Spatel Migration, Valor Requiem, itu juga lagi berjalan tuh Destruction Call-nya. Jadi nggak berhenti-berhenti Pak. Ya sisinya kayak tanpa batas gitu. Dan jangan lupakan Benedetta, ini jungle Benedettanya. Dia punya damage yang mengerikan pastinya. Belum lagi dia build-nya kan memang full damage, full attack. Maka dari itu kayak ecstatic atau bahkan Norea itu terancam banget sebenarnya. Waduh, Kari, oke, berhasil mundur. Tapi dia udah mengetahui ya ada beberapa player di area tersebut. Sebentar untuk purple buff-nya akan langsung diamankan pula oleh Benedetta. Tapi tipis sih Benedettanya karena dia full damage kan. Cuman masalahnya gimana cara tangkapnya? Tamusnya pun akan jebol menurut gua. Durasi sisinya cukup. Ada dari Violet Requiem, terus kayak ada pegang Erca juga freeze. Dan mereka mau nggak mau harus pegang satu lane yang jauh nih. Lancelot satu-satunya Pak, kandidat yang bisa mancangin lane. Nyep. Cuman rada sulit juga gak sih Lancelot kalau mau manjangin lane sih. Kalau kata gua mah kalau memang masih pakai jalur darat rada ngilu ya. Apalagi harus memiliki stack untuk bisa mempercepat lagi dari pancarnya. Makanya itu tadi Tamus Bapak kita lihat ditembak Pak. Darahnya ngocor kayak air.
Gak berhenti sama sekali. Trapping salah satu solusi yang bisa dilakukan sama Warmill Gang sekarang. Cuman untuk Raja, mereka lagi pegang momentum. Jangan sampai momentum mereka hilang dengan satu buah blunder nanti yang bahaya. Ya. Karena Kari juga dari tadi nih ya. Perlahan tapi pasti 001 belum bisa diapa-apain. Purifnya juga standby, WON juga dia udah punya, bye-bye dah. Wah ini dia nih, Warapi juga bukanya dan mulai terlihat nampaknya. Lord, reset. Reset. Oke. Dan ini bakal beli waktu lagi sih Pak untuk Warmill Gang. Ya. Oke, sementara itu terkena lagi loh. Dan masih bisa di-follow up lagi oleh Aurora. Untungnya The Vexana juga emang memberikan bantuan. Hitcher masih selamat tapi dia buang flicker. Yang dimana otomatis udah nggak bisa jadi inisiator tanpa adanya flicker. Cuma bisa nge-backup. Lordnya mulai dialin. Unggul jumlah dari Raja Phoenix. Informasi tetap dicari pula oleh Tamus, tapi sepertinya mereka terlambat untuk pertempuran kali ini dan Tamusnya pun dipanggil kembali untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Pertempuran seperti yang akan terjadi dari Purple Buff, tidak. Purple Buff berhasil diamankan harusnya oleh Lancelot. Reset lagi Raja Phoenix, mereka mendapatkan Lordnya. Dan ini bisa jadi momentum untuk mereka menghancurkan best turret atau mungkin close game-nya. Karena sebelum nanti Karinya full item atau lagi Lancelot-nya yang full item, mereka harus bisa kasih pressure yang berlebihan mungkin, yang benar-benar mematikan untuk teman-teman dari Warmill Gang. Ngomongin soal defense, balik lagi nih, high ground defendersnya mengandalkan estetik seorang menurut gue nggak cukup. Mereka butuh satu lagi dan Kari ini bukan tipikal marksman yang gampang clear Pak. Nih di bawah sendiri Hansoboy terlalu cepat attack speednya. Capek Pak ngelawannya itu. Ini nih, Cloud sekarang laku banget kayak gini nih Pak. Susah ditangkep, damage-nya tuh nggak kira-kira Pak. Ya. Siapapun di bagian depan itu bakal bonyok sebonyok. Tapi di awal ya mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, farming di awalnya harus pakai metode S Pak. Apa itu? Sabar. Oke, Lordnya akan masuk lewat pintu atas. Satu base turretnya sudah akan terancam. Sementara pergerakan dari Guinevere harus tetap mereka cari dan mereka lihat. Agar tidak ada lagi yang menjadi korban lewat satu buah lompatannya. Sementara BMI tadi langsung dikeluarkan pula. Siap untuk melakukan sebuah serangan kah? Tidak. Mereka mundur kembali ataupun mereka cukup sabar. Di bagian atas ada satu buah hal lagi yang sudah langsung dilakukan. Dan prospek sementara dari sekolah langsung dikeluarkan juga. Alektopan Bro tadi langsung lewat di bagian belakang. Dan langsung dihasilkan. Tapi Karinya masih free space juga untuk bisa mengatakan damage begitu besar. Karinya masih free, masih bisa lompat dengan Phantom Step. Tapi shutdown pun tercipta. Namun untuk sekarang coba lihat. Ada satu Tonros dan juga Phantom yang bisa membuat pergerakan di slotnya. Masih bertahan sesaat. Namun untuk Karinya sekarang sendirian. Harus berhadapan dengan 4 orang sekaligus. Akankah dirinya bisa selamat karena untuk Aurora sendiri damage-nya sudah sangat-sangat mengerikan. Tapi nggak untuk bisa. Karinya tidak bisa. Selesailah sudah gamenya 1-1. Raja Phoenix menyamakan kedudukan di game yang kedua. Mereka menolak tumbang lagi-lagi. Match yang cukup panas terjadi di opening MDL Season 9. Game pertama milik Warmill Gang dengan